Assalamualaikum, hai semuanya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dan di like. Terima kasih. Teman-teman, hari ini aku akan membuat kue gabus keju atau biasa disebut telur gabus, stik keju, dan lain sebagainya. Nah, cemilan satu ini cocok banget disajikan saat lebaran nih teman-teman. Cara membuatnya super simple, praktis, rasanya yang gurih, asin, dengan tekstur yang renyah. Langsung aja simak videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, 200 gram atau 20 sendok makan tepung tapioka, 85 gram atau setengah balok keju cheddar, 1 sendok teh garam, 2 butir telur ukuran sedang, terakhir 1,5 sendok makan mentega atau margarin. Untuk step pertama, haluskan semua bahan kecuali tepung tapioka. Dan untuk rasa gurih asin pada telur gabus keju ini, bisa disesuaikan dengan jenis keju yang teman-teman pakai. Kalau dirasa jenis kejunya kurang asin, teman-teman bisa tambah garam atau sebaliknya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Teksturnya halus, benar-benar halus. Supaya nanti ketika kita menggorengnya, hasilnya tidak pecah-pecah. Langsung aja kita gabungkan dengan tepung tapioka dengan cara bertahap. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita bisa gunakan tangan untuk menggabungkan semua adonannya. Diuleni hingga kalis atau tidak lengket lagi ya teman-teman. Dan untuk adonannya ini tidak ada tambahan air lagi, cukup kita uleni hingga kalis seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tidak lengket lagi, artinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk membentuk kue gabusnya. Nah, di sini ambil sedikit adonannya, kemudian kita pulain seperti ini dengan menggunakan 2 telapak tangan. Kemudian adonannya ini kita letak di atas minyak yang masih dingin. Adonannya ini sudah cukup, langsung aja kita masak dengan menggunakan api sedang. Kita masak hingga adonannya ini mengembang ke atas. Dan jangan diaduk dulu karena nanti adonannya ini rawan pecah. Dan kalau adonannya ini sudah mengembang lumayan banyak seperti ini, kita boleh aduk pelan saja supaya membantu untuk memancing adonannya ini lebih mengembang lagi ya teman-teman. Nah, di sini adonannya ini masih lembut ya teman-teman, masih lembek, belum keras, jadi kita aduknya pelan-pelan saja. Dan sekali-sekali saja. Dan kalau adonan ini sudah cukup kokoh, artinya sudah tidak lembek lagi. Ini kita bisa bolak-balik adonannya dan kita kecilkan apinya supaya bagian dalamnya ini benar-benar matang ya teman-teman. Ini adonannya sudah cukup kokoh teman-teman. Kita bisa bolak-balik seperti ini. Dan bisa dilihat warna kue gabusnya ini sudah putih merata. Besarkan kembali api kompor dengan ukuran sedang dan masak hingga warnanya sedikit kekuningan seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, setelah kita angkat seperti ini, proses masak kue gabusnya ini masih berlangsung ya teman-teman. Jadi nanti suhu panasnya ini akan membuat warna kue gabusnya ini lebih cantik. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil penggorengan pertama. Bagian dalamnya berwarna putih, artinya matang. Kue gabusnya renyah, rasanya gurih, asin, kejunya juga terasa. Untuk tampilan warnanya ini juga sangat cantik ya teman-teman, kuning keemasan. Setelah dingin, tapi tidak benar-benar dingin ya teman-teman, kue gabusnya bisa langsung kita masukkan ke dalam toples supaya kerenyahan pada kue gabusnya ini tetap terjaga ya.
Nah, kita lanjut untuk memasak adonannya kembali. Di sini minyaknya sudah dingin, tapi tidak benar-benar dingin ya teman-teman. Bisa langsung kita cetak kembali, kita puleni. Jadi, kalau teman-teman memasak adonan kedua dengan minyak yang masih hangat, otomatis hasil kue gabusnya ini akan pecah-pecah teman-teman. Jadi, pastikan dulu minyaknya sudah dingin ya. Kita nyalakan apinya dan kita masak dengan cara yang sama seperti pada penggorengan pertama. Nah, untuk perbedaannya di sini, adonan kue gabusnya lebih banyak ya teman-teman. Karena suhu pada minyaknya ini jauh lebih stabil dibanding pada penggorengan pertama tadi. Untuk mempersingkat waktu, kita masak dengan 2 pan ya teman-teman. Dan total penggorengan satu resep ini sebanyak 4 kali ya. Untuk adonan yang sudah terlanjur kering seperti ini, teman-teman bisa uleni kembali hingga halus ya. Alhamdulillah, penggorengan kue gabusnya sudah selesai teman-teman. Jadi, untuk hasil adonan akhir kue gabus ini jauh lebih renyah dibanding adonan pertama ya teman-teman. Dikarenakan adonannya ini didiamkan beberapa menit sebelum dimasak kembali. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.